saat loncatan ion-ion di dalam otak, baik akson, dendrit, itu sudah dapat dibangun sedemikian rupa, kalian akan tertinggal jauh. Nggih Bu, kan gitu. Itu orang cerdas gitu loh. Jadi pemahaman itu salah kaprah selama ini. Jadi saya semakin bisa membantah gurunya, maka dikatakan di nggone pembicaraannya guru itu biasanya bocahnya cerdas. Enggak, itu cah goblok gitu lah. Ngono ya. Wes dong. Nah. Terkadang biar tampak cerdas, tampak pinter, kemudian bantai guru nih. Di kono-kono itu yang terjadi. Makanya uang debat, lomba debat itu lomba kebodohan, goblok-goblokan. Itu salah kaprah, dianggap selama ini itu adalah lomba cerdas. Itu lomba goblok kuwi. Kebiyen Romo wis ngomong mengene, wah arepe lomba goblok kan gitu. Orang tuh semakin nggak bisa kerjasama, nggak mengerti situasi dan keadaan lingkungan, semakin mudah stres. Itu wong goblok, ya pura, itu loh. Ini juga nggak tahu saya beritahu ke ustadznya yang bimbing atau saya yang ikut saya nggak pernah sampaikan. Saya guyon hanya kepada istri aja, ke ibunya Mas Ari. Ya. Aku orang ngelokne santri ini dewi Bu. Apa? Ini sebadi pamit badhe nyuwun pangestu. Ayo muga-muga cerdas mergo kuwi lomba goblok aku. Lomba debat semakin iso ngalahke, semakin mendapat nilai goblok kan? Itu lomba goblok dan itu budaya. Ya yuk, kalau kita ingin membudayakan lomba goblok-goblokan, ya yuk. Semakin nggak bisa kerjasama, semakin baik. Masuk akal nggak? Kacau. Itu. Jadi presiden juga begitu ya di debat gini-gini. Akhirnya kan nggak gelem kerjasama setelah yang satu kalah gitu kan. Ini Pak Prabowo luar biasa ya, dia bisa menerima dengan legowo bahkan menjadi menteri. Jadi pendidikan itu seharusnya akan menjadikan generasi sadar. Pendidikan itu untuk menimbulkan kesadaran. Sadar sebagai hamba Allah. Setelah sadar sebagai hamba, di dunia ini kita tuh membawa amanah. Jadi pendidikan ini belajar apapun, kamu itu membawa amanah untuk melakukan tata kehidupan dan pemakmur buminya Allah dalam perilaku-perilaku ampunan dan perilaku-perilaku kembali. Pendidikan itu kesadaran, bukan kepintaran, kesadaran. Teori, konsep, kurikulum yang kamu terima untuk memunculkan kamu sebagai hamba. Untuk memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi. Menciptakan akal untuk rasional, untuk nalar, ini dilatih. Kalau ini dilatih, luar biasa. Sejak TK kita sudah dilatih, kita masalahnya sejak kecil sudah dilatih doktrin. Kita butuh latihan
membuang sampah yang benar, melatih kebersihan, melatih menyapu, melatih antri. Itu sekarang banyak pendidikan yang sedang dikembangkan adalah ini di banyak negara. Karena sudah mulai dapat melihat fakta. Banyak wong pinter, tapi negara baik. Ya. Jadi untuk mengembangkan potensi dan kesadaran bahwa kita punya daya kuat, itu nafah itu min ruh dihidupkan, ruh itu milik Allah. Untuk kita gunakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan skill dan keterampilan. Dan memproses rasa hati nurani supaya mengenali hidup dan kehidupan, mengenali hakikat diri kamu sendiri, mengenali fitrahmu, supaya mengetahui dan mengenali apa dan kenapa serta bagaimana kehidupan ini seharusnya dijalani. Ini agak saya kembali, walaupun ini bukan berarti mana skeptis, tapi untuk pengingat saja. Fakta pendidikan selama ini pada akhirnya terbentuk generasi-generasi angka-angka. Tahu nggak kamu akibatnya angka-angka? Tahu nggak kamu dampaknya? Sadar atau tidak, kita selalu akan membandingkan si A, si B, si C. Akibat angka-angka. Sehingga pada saat saya bertemu dengan si Fulan, maka saya menilai si Fulan. Dia kan kemampuannya hanya segini. Kan begitu. Atau kamu menilai saya, begitu loh. Itu akibat pola pendidikan angka-angka. Kemudian kehidupan manusia, akhirnya yang terjadi adalah persaingan. Kompetisi saling menjatuhkan. Ini yang terjadi. Sekali lagi, yang kita perlukan kolaborasi. Pendidikan itu terbentuk kesadaran. Kalau saya bisa sesuatu, kamu nggak bisa sesuatu ini, maka saya memberikan sesuatu yang saya miliki kepada kamu. Menularkan. Kalau saya nggak bisa sesuatu, maka berikan kepada saya. Untuk saling menutupi. Inilah kolaborasi. Pendidikan ini seharusnya yang dibangun. Begitu loh. Ke depan itu. Percaya. Tetenono ke depan ke Indonesia lah kelabakan dari kurikulum ini. Saya kurikulum 2013, kemudian kurikulum apa saiki terakhir iki? KBK Merdeka. Kisah dilengkas lah enek. Kurikulum merdekaning merdeka. Wes lah, mergo judek merdekanya merdeka, terserah. Wes judek. Jadi saling menjatuhkan, kemudian kompetisi. Karena begini, seandainya saya itu memiliki perusahaan, saya tidak pernah berpikir merekrut talenta berada di dalam perusahaan saya itu melalui angka-angka yang kamu miliki. Tapi bagaimana kamu mengembangkan talenta kamu dan cara kamu belajar. Sekarang ini kan persaingan, saling menjatuhkan. Dan yang sangat luar biasa sekarang itu menjadi pendidikan sekarang kan manusia internetnya. Menciptakan generasi manja. Berbangga-bangga itu, angka-angka itu menjadikan berbangga-bangga. Arogan.
serakah, manusia robot, manusia zombie, mati ora, hidup ya enggak, wala mutu wala yahya, ora mutu kakean biaya. Wong selagine manusia yang pinter tapi tidak cerdas, tidak amanah, manusia pandai tidak bermoral, tidak amanah, itu aja sangat merepotkan kok. Sangat merepotkan. Senengannya mau ngelokke, mau ngeritik, tapi gak duwe solusi. Dan dia juga tidak ada pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ini intermezzo, ini intermezzo. Ini seandainya ya. Kamu tergantung dengan internet luar biasa. Semua sistem tergantung internet. Sistem keamanan juga tergantung internet. Manual dan natural pun dibuat aplikasinya. Yang sebenarnya bisa secara manual atau natural. Tapi kita berusaha untuk membuat aplikasinya. Dan hanya dapat dioperasionalkan dengan sistem jaringan internet. Mobil, kendaraan pun juga harus dioperasikan dengan internet. Mobil listrik itu hanya dapat dioperasionalkan dengan internet. Umpamanya kan begitu. Seandainya semua kendaraan, entah motor, sepeda, mobil, dan semua kamu itu internet. Nganti maem bae internet. Dan umpamanya begitu. Saya kasih contoh begini. Sebuah negara itu ada private government. Ada rahasia negara. Kan gitu kan? Yang bersifat privasi, rahasia. Umpamanya begitu. Tentang keamanan umpamanya. Tentang keamanan. Kemudian keamanannya itu mengamankan data itu melalui internet. Kamu berpikir enggak, masuk akalkah itu? Kamu membuat data pribadi. Kamu masukkan ke internet. Apakah itu masuk akal? Sebenarnya enggak. Walaupun sehebat apapun sandi yang kamu masukkan, tapi bagi pemilik internet sana, www.com ya pemanya begitu, nek ngoprak-ngoprak sak penake kono gitu loh. Apalagi pamannya kita ngomong keamanan negara pamannya. Ya makanya jenenge hoax, jenenge itu gampang banget gitu. Kecuali kalau Pomosda ini punya internet sendiri. Maka kita membuat keamanan dengan data kita sendiri. Kalau kita selama ini nyewa, kalau yang rahasia yang nggak bisa gitu. Logikanya kan begitu. Makanya sebenarnya secara nggak langsung kita kan juga dijajah kalau kita nggak antisipasi. Sekarang ini satelit sing di dhuwurke dipateni jret wis to Pomosda kelabaan. Waduh. Data kabeh soal wis kadung lewat internet. Data kabeh santri juga lewat internet. Kan gitu ta? Mesti kelabaan. Ini kan hanya contoh, hanya intermezzo saja lah supaya bedah pikiran. Gitu ya. Apakah itu internet? Entuk banget. Tapi memiliki antisipasi pemerintah lembaga. Sertifikat kono-kono cukup di internet, ojo ditutne, tetap harus ada paper yang dimunculkan. Print papernya harus ada. Printing paper.
Ini benerane. Penyebabnya akeh. Dhuwur kono loro ketabrak batu meteor, ya, utawa sing di WWW kantore di Amerika London dan Israel, ditombol, sudah terjajah semua kita. Menjajah Indonesia itu gampang banget. Internet dimatikan, ada kejadian di suatu negara, pernah dengar enggak? Semua sudah teknologi internet, kemudian dimatikan, sehingga dikatakan bahwa negara itu shutdown. Negara mana? Estonia. Langsung zong Estonia itu. Makanya sekarang mereka mengatur dengan internetnya sendiri begitu ya. Tutupannya semuanya anak-anakku, semuanya saudara sekalian, saudaraku. Maka lepaskan mindset angka-angka. Kita belajar dan berkarya karena kita sadar sebagai hamba Allah yang fakir. Kita kembangkan potensi akal nalar kita, potensi budaya dan pemberdayaan kita. Bangun kemandirian dan berdaulat. Menjalankan proses dan belajar mewujudkan manusia amanah adalah keniscayaan. Dan manusia memiliki otak belajar, the learning brain. Ini yang membedakan dengan otak hewan. Otak bagaimana supaya terhubung dengan hati nurani yang terkoneksi dengan rasa, maka belajar memenuhi fungsi amanah seharusnya adalah keniscayaan. Anak-anakku, perkembangan sains tidak bisa dibendung. Perkembangan sains dan teknologi tidak bisa dikendalikan. Akan berjalan seiring dengan kodrat alam, kodrat ilahi. Itu nggak bisa dikendalikan. Kita mengatakan itu haram, itu nggak boleh, nggak bisa. Kita akan melawan arus. Perkembangan sains dan teknologi akan terus berkembang. Yang diperlukan adalah mental Anda, sikap Anda, policy Anda, wisdom Anda. Ya, perkembangan sains dan teknologi nggak akan bisa dibendung. Tentang neuron, tentang siklus, scientific, kesehatan, ekonomi, nggak bisa dibendung. Sampai batas yang Allah tentukan, yang ini kita nggak bisa meramal. Tapi belajar memenuhi fungsi amanah, ini adalah keniscayaan. Maka belajarlah, latihlah Anda, kolaborasilah, berlatihlah kolaborasi. Kalau saya mau ekstrim, kowe nek ujian, bekerja samalah. Walaupun tulisannya rahasia, nggak boleh ngerpek. Takok koncomu. Semakin rahasia, tapi wis semakin pinter. Omong nganti pengawasi gak roh, berarti kemampuan kerjasamu bagus. Yang dituntut kemampuan kerjasama, bukan kemampuan individu. Ya, gitu. Tapi tetap adab asor, berakhlak, sopan santun tetap dilakukan. Berani, kendel, bertanya, nggak tahu tanya, nggak cocok tanya, itu adalah normal, harus kamu lakukan. Yang jangan itu begini, bertanya sambil melecehkan, bertanya sambil ingin menjatuhkan. Seandainya ustadzmu nggak bisa menjawab, anggap itulah manusiawi.
Maka Ustadz akan menjawab, saya minta waktu minggu depan semoga ada jawaban. Kalau dijawab seperti itu, jangan kemudian berpikir, Allah ternyata Ustadz enggak dong. Jangan membuat satu perilaku menyepelekan. Ini dampaknya adalah kepada diri kita sendiri, kepada diri kamu sendiri. Ini hal yang paling penting. Anak-anakku, yang saya tekankan kepada anak-anak saya, putra-putranya Romo adalah hal semacam ini. Mohon maaf jika saya ungkap subjek. Ini yang saya tekankan kepada anak-anak. Seandainya kamu lebih tahu dari gurumu, lebih mengetahui lebih dulu sekalipun, jangan pernah merasa bahwa kamu lebih dari orang yang seharusnya kamu mintai penjelasan. Kalau enggak bisa bertanya, iya. Anak-anakku, itu kita bangun. Jadi kendel sopan tetap dapat diwujudkan, berjalan seiring. Itu. Ini karena perilaku arogan sekarang juga luar biasa di mana-mana. Saya kira begitu, kita lanjut nanti di sesi yang lain. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya. Ayo kita selalu membangun kita, mengembangkan kepribadian kita, melatih keterampilan-keterampilan yang kita anggap sepele, kita latih. Jangan memandang ini duduk tugasku, duduk piketku. Kalau kamu lewat tahu kotoran, berlatihlah untuk supaya yang kamu lewat itu tampak bersih. Jangan malu dan jangan gengsi. Itu latihan kepribadian yang luar biasa. Saya kira begitu. Sekali lagi ayo selalu mewujudkan kebersamaan, kekeluargaan, saling mendukung, saling mensupport, saling podo pinter ngalah, bukan berarti kalah. Pinter ngalah itu ngalah komunikasi, berani komunikasi, musyawarah, iliki nilaian, dan sadar kita mengembangkan potensi. Semoga dalam ridha Allah, maghfirah dan ampunannya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan beri-beri bekas sabar dan pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.